Tidak hanya pada yang pro kita, tetapi juga yang kontra. Karena masih banyak yang menentang kita. Kiai-kiai, buya-buya itu masih menentang kita. Padahal cara menentangnya itu tanpa data. Tanpa membawa kitabnya mana. Itu hanya sekedar pembelaan buta. Ini yang sangat kita sayangkan. Sekelas kiai, sekelas ulama, tapi tidak menggunakan data. Hanya berdasarkan asumsi belaka atau interpretasi saja. Ini sangat disayangkan. Apalagi santri-santri muda ini tidak produktif untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi, tapi malah justru menyerang kita. Di saat kita berjibaku melawan Dajjal, malah justru sahabat atau kawan-kawan kita menyerang balik kita. Gitu loh. Inilah yang menyebabkan dulu kenapa Belanda lama menjajah bangsa ini. Buktinya sekarang ini kan kalangan akademisi, kalangan terdidik mulai dari profesor, doktor, lulusan S2, lulusan S1 mahasiswa, S1 mahasiswa S2, diam saja. Hanya wait and see, menunggu dan melihat saja, tanpa bergerak, menyatakan berada di pihak atau kubu mana, siapa. Ini sangat disayangkan, kepedulian kita terhadap bangsa dan negara, bahkan agama ini masih minim. Oleh sebab itu diperlukan pendidikan bela bangsa. Ya, wajib militer dan wajib diterapkan kembali penataran P4, tapi lebih singkat, tidak bertele-tele seperti dulu. Pemahaman tentang bagaimana mencintai negeri kita sendiri, yang akhirnya akan menambah rasa syukur kita. Dengan syukur itu Allah akan menambah nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kalau tidak, maka wala in kafartum ya inna adzabi lasyadid, kata Allah, akan diturunkan nikmah, bukan ni'mah, tapi nikmah. Perasaan susah, gundah, gelisah, payah kepada kita semua, seluruh penduduk negara yang tercinta. Ini yang harus difahami oleh semuanya, bahwa kami ini benar-benar menyampaikan tanpa ada tendensi apa-apa, hanya mencintai sesama anak bangsa walaupun beda agama, ya, walaupun beda agama, tapi cintailah negeri kita sendiri secara bersama-sama, bersatu padu dalam membangun bangsa. Dan kami melakukan riset, ya, penelitian yang benar-benar penuh dengan kehati-hatian atau ijtihad, kehati-hatian yang benar-benar kami terapkan supaya di kemudian hari tidak ada yang menghujat kami karena kecerobohan, kesalahan yang kami sengaja. Kalau toh misalkan ada kekeliruan, kekurangan yang tidak kami sengaja, itulah yang namanya manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang pertama tentang mi'rajnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam itu apakah sosok yang benar-benar ada atau tidak? Kalau menurut cerita dalam kitabnya Kelan Ba'alawi itu memang ada sosok yang bernama Muhammad bin Ali, putranya Muhammad Sohib Mirbad. Muhammad, bapaknya itu Ali, Ali putranya Muhammad Sohib Mirbad, Muhammad Sohib Mirbad anaknya Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam anaknya Alwi Asani, Alwi anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Alwi Al-Awwal, Al-Awwal, Alwi anaknya Ubaidillah, katanya bin Ahmad. Padahal penelitian saya bukan Ubaidillah, tapi Ubaid bin Maimun Al-Qoddah, seorang penyusup dari pengikut dinasti Fatimiyah Ismailiyah, yang nanti akan kita bahas pada tema khusus membongkar kejahatan Dzurriyyah Yahudi yang merusak Islam dari dalam sendiri, yang
mulai dari Mesir pindah ke Yaman, muter lagi ya dari Madinah ke arah timur. Yang tujuannya adalah berjalan di muka bumi untuk menebar rasa benci, iri, dan dengki supaya umat Islam saling bermusuhan dan ajaran Islam dikabur-kaburkan, dirusak dari dalam. Sudah sering saya sampaikan, Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Shahid Mirbad Ali Kholik Kisam itu tidak tercatat di dalam kitab karya ulama hebat di Yaman. Baik Yaman Selatan sekarang ataupun utara, bahkan Oman. Kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu walaupun masih kecil, Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam itu sudah muasir 586 Ibnu Samurah ya dengan Al-Faqih Muqaddam 574. Terus setelah Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman yakni As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk juga tidak menyebutkan nama-nama itu. Yang ada itu Ali bin Ba'alawi, ada nama-nama yang mirip, tetapi ketika kami teliti lebih dalam lagi, kemiripan nama-nama itu tidak sesuai dengan nama-nama yang diklaim oleh Ba'alawi, yakni Ali Ba'alawi dari Bani Jadid. Bani Jadid ini pun ada dua, ada Bani Jadid yang versi Bani Jadid dari Ali Ridho, dari Imam Ali Ridho, bukan dari Bani Jadidnya Ba'alwi yang katanya diklaim saudaranya Alwi. Enggak, beda lagi. Nanti kita bahas lagi dan sudah pernah kami sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Jadi di dalam kitab hebat karya ulama-ulama hebat ya di masanya tidak menyebutkan nama-nama Muhammad Shahid Mirbad, Ali Kholik Kisam ya. Terus Muhammad Al-Faqih Muqaddam di dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, walaupun karangan dari Bani Ahdal sendiri yang katanya bertiga dengan keluarga Ba'alawi, Bani Ahdal, dan Bani Kudaimi ternyata tidak sesuai. Karena leluhurnya Bani Ahdal, Muhammad bin Sulaiman, bin Ubaid, bin Isa, bin Muhammad, bin Himham, bin Aun. Bin Alwi, bin Muhammad, bin Himham, bin Aun, bin Musa Al-Kadzim, bin Ja'far Shadiq. Tidak sesuai tahunnya. Karena Muhammad bin Sulaiman yang pertama kali hijrah katanya dari Basrah ke Yaman itu wafatnya tahun 540 Hijriah. Beda dengan Ahmad Al-Abbah yang wafatnya 345 Hijriah. Selang hampir 200 tahun. Nah ini tidak pas. Begitu juga Bani Kudaimi yang semuanya tiga-tiganya tidak diakui jadi dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dikatakan bahwa Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam ini termasuk tokoh fiktif. Seperti film fiksi, imajinasi, sama seperti tahun 1936-an ya. Lahirlah komikus dari Kanada ya, Superman itu ya. Lalu nyusul lagi Spider-Man, Batman, Megalon Man, Iron Man, Ultraman dan sebagainya. Itu apakah asli? Ada sosoknya? Nggak ada. Jadi kalau kita misalkan ngirim Fatihah ila hadratur ruhi Superman, wa ila ruhi Ultraman, wa ila ruhi Megalon Man, wa ila ruhi Iron Man, wa ila ruhi Megalon Man lahumul Fatihah, nggak sampai karena nggak ada orangnya. Lah kalau makam Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam yang ada di Zambal itu, apakah benar-benar makam beliaunya almarhum, makam Imam Ali Kholik Kisam almarhum yang asli? Wallahu a'lamu bishawab. Karena kesejarahan Bani Alawi itu dibuat pada abad ke-9 Hijriah. Mulai diurut-urutkan, digatuk-matukkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sebelumnya nggak ada, lalu dikuatkan lagi oleh Al-Ghurur. Al-Ghurur ini. Terus, Al-Ghurur versi cetak dengan versi manuskrip ada ketidakjujuran.
ada tambah-tambahan. Yang dia Al-Masyra'ur Rawi yang kemarin kami sampaikan itu, antara manuskrip Masyra'ur Rawi dengan versi cetakan yang kedua, itu ada yang dihilangkan beberapa baris penting, ya, bahasan penting. Ganti ini sebaliknya. Saya cari sampai mumet tentang Mi'rajnya, naik ke langitnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Di manuskripnya itu tidak ada. Di manuskripnya nggak ditulis, tapi di versi cetakannya ditulis. Setelah membahas tentang 30, ayat 30. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Terus kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga, Imam Al-Faqihil Muqaddam pada waktu uzlah, ya, dan tirakahnya, ya, waridat itu ya laku topo broto lah bahasa Jawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ma li nafsun, aku ora duwe nyawa, ya. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah, ana min nuri wajhihi. Jawabannya begitu. Kullu man 'alaiha fan, ma ana 'alaiha, aku tidak berada di bumi, alias aku ini makhluk yang kekal abadi. Intinya dari 3 ayat ini. 3 kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah, terus kullu nafsin dha'iqatul maut. Setelah itu ada bahasan tentang karomah-karomahnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Setelah ada syair-syair yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid, pengarang Al-Ghurarul Baha'uddawi. Di halaman 506. Ketika saya cari sampai ke manuskripnya nggak kami temukan. Sampai muter-muter saya cari kemana-mana nggak kami temukan. Berarti ada tambahan. Padahal etika mentahqiq kitab atau buku menyalin sebuah karangan itu harus sesuai dengan aslinya. Di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi itu, walaupun Qur'annya salah sekalipun tetap oleh penyalinnya tetap ditulis apa adanya, baru dikasih footnote, catatan kaki, di bawahnya diterangkan bahwa ini gholatun fahisyun misalkan. Ya begitu caranya, nggak boleh ditambah-tambahi sendiri. Kalau ditambah-tambahi sendiri berarti sudah tidak murni lagi kitab Al-Ghurar ini. Ini ada keterangan wa minha anna Syekhul Arif Billah Bahrul Ulum wal Ma'arif. Dan di antara karomahnya Imam Al-Faqihil Muqaddam itu bahwa ada keterangan seorang syekh yang ahli ma'rifat kepada Allah, samudranya ilmu dan pengetahuan. Ya ini siapa? Umar bin Salim. Sebentar. Halaman ini. Halaman 508 saja. Biar to the point saja, biar nggak terlalu lama. Wa minha, dan di antara karomahnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, anna Syekh Sa'id bin Umar. Ini muridnya Al-Faqihil Muqaddam katanya. Katanya sekali lagi kan ini katanya sesuai dengan data loh ya. Karena katanya juga gurunya Al-Faqihil Muqaddam adalah Ali Bamarwan. Padahal pertama kali membawa ajaran tasawuf di Hadramaut dari keluarga Ba'alawi itu adalah Ali Bamarwan. Tapi diakui di Al-Ghurar ini pertama kali yang membawa ajaran tasawuf di Hadramaut adalah Al-Faqihil Muqaddam. Ini namanya merampas hak gurunya. Padahal tidak pernah Ali Bamarwan itu memiliki murid yang bernama Al-Faqihil Muqaddam. Mengada-ada. Jadi muridnya Al-Faqihil Muqaddam itu bernama Syekh Sa'id bin Umar yang mendapat julukan Lahaf. Lalu orang Hadrami itu kan biasa balhaf, bukan
bil kaf atau bal faqih bukan. Al-mukanna yang dikasih kunyah dengan nama balhaf atau lahaf. Al-maqburu bisyikhr, bukan sihir ya, shin. Yang dimakamkan di daerah Sikhr. Yaro Syekhohu Al-Faqih Muhammad bin Ali, Syekh Said bin Umar Balhaf ini melihat gurunya Al-Faqih Muqaddam yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya'ruju ila sama. Ya'ruju ila sama, bukan ya'ruju ila sidratil muntaha. Seperti apa yang ditulis oleh Al-Ghurarul Al-Jauharus Syafaf sama Syarhul Ainiyah, bukan. Urijabi ila sidratil muntaha. Bukan itu redaksinya, tapi ini ya'ruju ila sama. Naik ke atas langit. Wal faqihu yastakhbiruhu, dan Al-Faqihil Muqaddam memberi kabar, bertanya kepada muridnya Syekh Said bin Umar Balhaf, hal taro syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Fayukhbiru bima yaro minhu. Lalu muridnya tadi Syekh Said bin Umar Balhaf bercerita, iya, sesuai yang dilihatnya. Wa mimma akhbarahu bihi, dan di antara apa yang diceritakan oleh Syekh Said bin Umar Balhaf tentang penglihatan itu, annahu, bahwa sungguhnya ro'ahu, beliau melihat gurunya Al-Faqihil Muqaddam nazilan minas sama, turun dari langit. Ya, turun dari langit, ya Superman, ya Megalon Man, ya Ultraman, Spiderman, Man, dan man-man yang lain itu. Ajaib ya, percaya dengan omong kosong. Ya, tapi ada kitabnya gitu loh, dan disalin terus menerus gitu loh. Mulai dari Al-Jauhar, ya, kalau Al-Burqah tidak spesifik, ya. Terus yang kuat ini Al-Ghurar ini. Al-Ghurar disalin lagi oleh Al-Masra', tapi nggak spesifik. Baru ketika Syarhul Ainiyah lebih spesifik lagi. Ditambah, disalin, ditambahi lagi. Kulino nambah-nambahi. Padahal di manuskripnya Al-Ghurar ini tidak dicantumkan. Wa minha anna Syekh Said bin Umar Al-Mukanna lahaf atau bilhaf al-makbur bisyikhr yara Syekhohu Al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi ya'ruju ila samai. Itu nggak ada. Sudah saya pelajari, buka berkali-kali dari halaman ke halaman yang khusus menerangkan tentang biografi atau manaqibnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Annahu ra'ahu nazilan minas sama. Jadi ini turun dari langit beneran, bukan mimpi. Bukan mimpi. Kalau Buya Yahya kurang percaya, Kiai Haji Idrus Romli kurang percaya, Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Najib Maimун kurang percaya, silakan buka kitabnya. Bahwa beliau Al-Faqihil Muqaddam itu manusia super. Tidak hanya mi'rajnya saja, ya, bila mimpi, fil yaqadzati, tapi dalam kondisi naik ke langit juga. Disaksikan oleh muridnya sendiri. Siapa yang melihat? Syekh Said bin Umar Balhaf. Ada saksinya. Kalau Al-Jauharus Syafaf kan nggak ada saksinya, hanya mencatat saja. Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kan juga hanya mencatat saja berdasarkan kitab sebelumnya. Tapi kalau ini ada keterangan yang presisi, persis melihat, ya, sebagai saksi. Turun dari langit. Wa ma'ahu fi thiyabihi, dan saya ulangi lagi, annahu ra'ahu nazilan minas sama. Syekh Said melihat gurunya Al-Faqihil Muqaddam turun dari langit. Wa ma'ahu fi thiyabihi, dan ada beserta baju, ya, yang dipakainya oleh gurunya itu Al-Faqihil Muqaddam, ma yusbihul bait. Bajunya itu menyerupai telur, ya, warna telur atau putih, mungkin bekas-bekas awan putih di atas langit sana atau gimana, ya. Ma yusbihul al-bayd wa Syekh Said ya'khudhu minhu. Ini ada yang mengartikan ada sejenis kayak telur. Nek baydoh itu telur, tapi kalau bid itu seperti awan putih yang menempel di baju-bajunya Al-Faqihil Muqaddam. Lah, was Syekh Said ya'khudhu minhu, dan Syekh Said bin Umar Balhaf itu mengambil, ya,
yang nempel di bajunya Al-Faqihul Muqaddam gurunya itu, fasa'alahu ka'adatihi, lalu Al-Faqihul Muqaddam bertanya kepada muridnya Syekh Said bin Umar Balkhaf, hal ra'aita syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Faqala, maka Syekh Said bin Umar Balkhaf menjawab, na'am, inggih, iya. Wa akhbaru bi, dan menceritakan seperti itu. Faqala lahu al-faqih, maka Faqihul Muqaddam berkata kepada muridnya Syekh Said bin Umar Balkhaf, nahnu na'ti bihi min fauqin, kami datang membawa yang kandil di baju ya ini dari atas sana. Lawa anta ya lukhef lah, ya lukhef itu kan ditasghirkan, abid jadi ubed nih. Jadi ditasghirkan, ya namanya mungkin kayak nduk atau nak, seperti ya. Ya lukhef ta'khudhuhu min tahtin. Terus kamu hei lukhef mengambil, hei Syekh Said bin Umar Balkhaf mengambil dari bawah. Ya bila ta'abid tanpa kangelan. Ya aku sing kuangelan munggahno langit. Kamu tinggal ngambil warna putih atau awan putih yang menempel di bajuku, atau telur ya mungkin apa bintik-bintik putih gimana, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini ada di dalam kitab Al-Ghuror halaman 508 yang tidak ada di manuskripnya Al-Ghuror. Ini tambah-tambahan sendiri. Padahal di sini tidak ada keterangan yang saya baca di mukadimahnya itu ada tambah-tambahan, itu enggak. Jadi ini sebuah bisa dikatakan kedustaan. Nggak boleh. Lebih baik mengatakan sendiri di bawahnya, ditulis di footnote bahwa ini tambahan nyalin. Nah itu namanya jujur. Ini enggak. Jadi ini benar-benar, ini tidak mimpi lah ya. Bukan mimpi. Bukan mi'raj ya lah. Terbang ke langit dan turun dari langit. Ada bekas-bekasnya, sarang burung atau apa, saya kurang tahu. Mungkin pas naik ke lantai 3 atau bagaimana, terus ada bekas-bekas putih-putih apa kapur-kapur atau apa ya, alam itu. Jadi karena orang-orang Yaman ditanya siapa Al-Faqihul Muqaddam itu, Majnun itu ya jangan disalahkan ya. Mungkin Majnun sama Majnun itu mirip tipis. Antara Majnun dengan Majnun, mohon maaf. Majnun sama Majnun itu mirip-mirip tipis. Al-Ghuror ini jelas aneh. Aneh. Pernah kami temukan juga antara Abdurrahman bin Ali bin Hisan mengatakan pindahnya Ali Kholik Hisam ke Tarim itu tahun 561 Hijriah. Padahal Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid mengatakan bahwa Ali Kholik Hisam itu wafatnya tahun 522. Lah 39 tahun mati hijrah ini. Dalam satu kitab yang sama. Ini manuskrip Al-Ghurornya. Manuskrip Al-Ghuror. Jadi mau kemana saja akan kita kejar. Akan kita cari. Sekarang kita tunjukkan Kitabul Mi'raj. Ya, tadi bukan Mi'raj, tapi benar-benar terbang kemana-mana, kayak burung ini. Nah ini Kitabul Mi'raj. Kitabul Mi'raj ini sudah kita sertakan di Flips Books, bukan box, tapi Flip Books. Link deskripsi yang bisa panjenengan akses semua. Nanti kami tambahi lagi 12 lembar rangkuman ya, tentang Mi'raj yang nanti panjenengan buat modal untuk meluruskan kiai-kiai atau santri-santri dan akademisi lainnya ya yang masih kurang percaya ya, bahwa kita ini benar-benar menyampaikan kebenaran sesuai dengan data, bahwa gedabrus atau bohong dustanya Habaib Alawi itu sejak dulu kala. Tidak hanya sekarang saja gitu. Nah ini nanti jenengan simak. Kitabul Mi'raj pertama dibuka dulu halaman 75-76. Ini karya dari sebenarnya kumpulan yang dikumpulkan tulisan-tulisannya oleh Abdul Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi yang mengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah Fit Tasawuf. Beliau wafat tahun 465 Hijriah. Ditahqiq oleh Dr. Ali Hasan Abdul Qadir. Dan di belakang nanti ada keterangan tentang Mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Termasuk pernah hidup, seorang sufi yang pernah hidup muasir dengan Imam Syafi'i.
tahun 260 Hijriah meninggalnya. Abu Yazid Al-Bustami. Walaupun pro kontra, ya nanti kita bahas lagi biar tidak melebar. Halaman 74 ya. 74 dulu apa 75? 74 ini masalah atau pertanyaan. Fa in qila fa hal kana li ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam mi'raj? Qila at-tariq ila itsbati dzalika naql dan al-aql. Ini halaman 75 saja bawah. 75 bawah saja. Sampai 76. Mas'alatun. Ada pertanyaan, masalah. Fa in qila, maka apabila diucapkan fama taquluna fil auliya, apa-apa yang kalian katakan dan yakini terhadap hak-hak kewalian para wali, hal yajuzu ayyakuna lahum mi'raj, apakah para wali itu juga pernah mi'raj? Idza qultum bijawazil karomat, ketika kalian mengatakan tentang kebolehannya, dibolehkannya keramat-keramat itu dilakukan oleh para wali. Wa ma taquluna fi ma yutallikuhun nas, dan apa-apa yang dikatakan yang dimutlakan oleh orang-orang min hadith ta'ifah, dari golongan ini, mim mi'raji Abi Yazid Al-Bustami wa ghairihi, dari keterangan tentang mi'rajnya Abi Yazid Al-Bustami dan lainnya. Qila amal mi'raj bil badan fala yunqalu an wahidin. Adapun mi'raj dengan badan, ya, bijasadihi, falam yungqal an wahidin, tidak ada keterangan tentang itu dari seorang pun. Walam yukhbar anhu annahu kana lahu, tidak ada keterangan atau kabar cerita bahwa itu ada. Wala yab'adu ayyuqala inna dzalika la yakunu li ghairil mustafa bil ijma. Adapun mi'raj dengan badan atau jasad biruhihi wa jasadihi yaqodotan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya, itu bahwa yang mi'raj bil badan itu hanya khusus disepakati untuk Kanjeng Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil ijma, dengan kesepakatan. Walau qila, adapun apabila diucapkan inna dzalika fil jawazi lakana madzhaban, adapun apabila itu boleh, ya, disandingkan untuk para wali, maka akan menjadi mazhab sendiri. Wa ila waqtina lam yukhbar an ahadin annahu kana lahu dzalik, tidak seperti itu sampai waktu sekarang kita ini. Fa amma fin naumi fa ghairu mustankarin, adapun mi'raj dengan badan tetapi ada di dalam mimpi, fin naum, ya, tidur, fa ghairu mustankarin, maka tak ada yang mengingkari, tidak diingkari. Ayyakuna li ba'dil khawas, itu ada pada sebagian orang-orang khusus, awam khusus, khususil khusus, khawasil khawas atau khusus dalik. Sami itu Ahmad at-Tabarani as-Sarkhosi, saya mendengar Ahmad at-Tabarani as-Sarkhosi rahimahullah yaqulu berkata, kuntu ara fi ibtida'i iradati fil manami, ketika di tahun-tahun pertama sepanjang tahun, ya, saya itu ketika mau tidur sesuai yang saya mau, ya, di dalam mimpi saya itu annahu urfa'u ilas anni urfa'u ilas sama, saya diangkat ke langit. Wa kuntu ara al ajaiba fin naumi, dan saya melihat keajaiban dalam tidur saya. Nah, ini kan tidur nggak masalah, ya, nggak masalah. Wa amma halu bainal yaqadha wan naum yaral abda annahu yuhmalu ila sama wa yara fi dzalikal hala al ajaib wa hadza mu'tadun ma'hudun mawjudun li katsirin minadz dzakirin Allah taala. Jadi biasa orang-orang ahli zikir itu sampai ngantuk terus tertidur sampai seakan-akan itu lama, padahal cuma 10 menit, ya. Sama seperti ketika mendengarkan khutbah Jumat saking khusyuknya, kata-kata tidur 1 jam padahal cuma 5 menit. Ya. Ini namanya lintas dimensi. Lintas dimensi. Kan ada cerita ta'arujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, ya. Kadang-kadang dimensi akhirat itu cuma tidak khamsina alfasanah 50.000 tahun, tapi cuma 1.000 tahun, ya. Tergantung tingkatan dimensinya. Fitidai ahwali fahadha mimma la yudakhiluna fihi syakun. Jadi tidak ada keraguan masalah ini. Annahu yakunu li ahli dzikri dzalik. La tahaqqaqna bidzalika biturukin la yumkinu jahduha. Jadi dengan jalan-jalan seperti ini tidak ada
penolakan lah, tidak mungkin ya dengan cara-cara yang tidur atau setengah tidur setengah jaga bagi ahli zikir ya, orang-orang khusus itu mungkin ya, tapi masalah ini la tahaqqaqna, maka kami meyakinkan tentang hal-hal tersebut dengan metode di atas itu tidak mungkin ditolak ya, tidak mungkin tidak dipercaya, pasti bisa dipercaya. Kitabul Mi'raj 129 tentang nanti dengan lengkapnya baca sendiri. Jadi saya cuma buka yang poin-poin saja tentang Al-Bab Al-Mulhiq Raqam 2, nomor 2, bab yang ke-9. Fi ru'ya Abi Yazid fil qasdi ila Allah Ta'ala wa bayani qissatihi. Ini tentang cerita Mi'rajnya dalam mimpi yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini keterangannya sampai saya baca yang poinnya saja. Qala Abul Qasim Al-Arif radhiyallahu anhu, i'lamu ma'asyiral qasidina ila Allah subhanahu wa ta'ala anna li Abi Yazid halat wa maqamat la tamiluha qulubu ahlil ghaflah wa amatun nas wa lahu ma'allahi asrarun lawittul 'alaiha ahlul ghurrah labahitu fiha wa inni nadartu fi kitabin fihi manaqib Abi Yazid fa idzan fihi asya' min halatihi wa uqatihi wa kalamihi. Terus sampai pada cerita yang disampaikan oleh pelayannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Fa hadza ma hukiya. Ini ada cerita yang disampaikan. Anna khatima Abi Yazid radhiyallahu anhu qala, bahwa sesungguhnya pelayannya Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu itu berkata, sami itu Abu Yazid, saya mendengar Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu yaqulu berkata, inni ra'aitu fil manami. Oh, enggak masalah. Wong mi'rajnya Abu Yazid Al-Bustami itu dalam mimpi. Kalau Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kan bukan dalam mimpi, bahkan bisa terbang-terbang sendiri. Enggak ada tujuan apa-apa, bisa terbang-terbang dewe itu. Ini ra'aitu fil manami ka'anni urijtu ilas samawati qasidan ilallah. Nah, ini mimpi, enggak masalah. Taliban limuwasolatillahi subhanahu wa ta'ala. Saya melihat di dalam mimpi sampai seperti aku ini dimi'rajkan ke langit-langit dengan tujuan untuk menghadap Allah, mencari supaya nyambung dengan Allah Ta'ala. Ala an uqima ma'ahu ilal abad, supaya saya bisa berdampingan dengan Allah selamanya. Famtahantu bimtihanin la taqumu lahus samawatu wal ardu wa man fihima li'annahu basadali bisa tol atoya nau'an ba'da nau'in wa uridu alayya malaku kulli sama fa fi dzalika kuntu aghaddu basari anha lima alimtu annahu biha yajribuni atau yujarribuni atau yujribuni fakuntu la atafitu ilaiha ijlalan li hurmati rabbi, dan seterusnya sampai halaman 130. Qala ra'aitu fil manami ka'anni urijtu ilas samawat. Nah, ini paling pentingnya lagi poin halaman 130. Syekh Abi Yazid Al-Bustami berkata, saya melihat di dalam mimpi. Ya berarti ya mimpi, enggak terjaga. Ya kalau di ka'anni urijtu ilas samawat falamma ataitu ilas sama'id dunya fa idzan ana bitoirin akhdar. Saya dalam mimpi mi'raj ke langit-langit. Ketika saya sampai ke langit dunia, maka saya bertemu dengan burung yang berwarna hijau. Fanasaro janahan min ajnihati. Burung hijau itu mengebas-ngebaskan sayapnya dari sayap-sayap yang ia miliki. Fahamalani alaihi wa tarabi, dan burung tersebut membawaku terbang hattan tahabi intihai ila sufufil malaikah, sampai ketemu dengan barisan para malaikat. Wahum qiyamun mutaharriqatun aqdamuhum fin nujumi yusabbihuna Allah bukrata wa ashiya. Fasallamtu alaihim faraddu alayya assalam fa wadu'ani tayra bainahum summa madha falam azal usabbihullaha ta'ala bainahum wa ahmadullah ta'ala bilisanihim wa hum yaquluna hadza adami, dan seterusnya. Dengan teruskan sendiri. Jadi di dalam Kitabul Mi'raj ini jelas mimpinya adalah mimpi Mi'raj ya,
boleh bagi para wali atau orang khusus atau ahli zikri, itu nggak masalah. Tetapi kalau Mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam ini tidak hanya Mi'raj bil yaqadhati, tapi juga terbang kayak Superman, kayak makhluk bukan makhluk manusia ya, terbang sampai menembus langit ya, seperti halnya langit-langit dunia kita yang terlihat oleh mata. Jadi jelas tidak sesuai dengan penolakan yang kontra dengan kita. Wah, itu kan hanya Mi'rajul mukmin ya as-sholah itu. Enggak, ila sidratil muntaha kok. Wah, itu kan pas mimpi, enggak ada sebutan fil manami anahu urijabi kok ila sidratil muntaha, kok bahasanya itu ila sidratil muntaha. Kalau ada tambahan fil manami itu enggak apa-apa, enggak ada tambahan sama sekali. Di Al-Jawharus Syafaf, di Syarhul Ainiyah redaksinya mirip sama. Nih.